The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel, dan DNA. Sebuah buku karya Bruce Lipton, versi terjemahan dari The Biology of Belief, Unleashing the Power of Consciousness, Matter and Miracles. Alih bahasa Dina Begum. Prolog. Jika bisa menjadi siapa saja, Anda ingin menjadi siapa? Saya sering menghabiskan banyak waktu dengan merenungkan pertanyaan itu. Saya terobsesi oleh fantasi mengubah identitas karena saya ingin menjadi siapa saja selain diri saya. Saya punya karir bagus sebagai ahli biologi sel dan dosen di Fakultas Kedokteran, tetapi itu tidak menutupi fakta bahwa kehidupan pribadi saya porak-poranda. Semakin keras saya mencoba menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan pribadi, semakin tidak puas dan tidak bahagia rasanya. Saat terpekur, saya memutuskan untuk bertekuk lutut pada kehidupan yang tidak bahagia. Saya merasa takdir telah memberikan kartu yang buruk kepada saya dan saya harus menerimanya. Que sera, sera. Pada musim gugur tahun 1985, sikap saya yang depresif dan fatal berubah dalam satu momen yang transformatif. Saya mengundurkan diri dari posisi di School of Medicine, University of Wisconsin, dan mengajar di sebuah perguruan tinggi kedokteran di Karibia. Karena sekolah itu jauh dari arus utama akademik, saya punya peluang untuk berpikir di luar parameter kaku, yaitu kepercayaan yang berlaku di kalangan akademisi konvensional. Jauh dari Menara Gading, terisolasi di Kepulauan Bak Zamrud di Laut Karibia, saya seakan-akan menerima wahyu saintifik yang menghancurkan keyakinan-keyakinan saya tentang sifat kehidupan. Momen yang mengubah hidup saya terjadi ketika saya sedang meninjau riset tentang mekanisme yang mengontrol fisiologi dan perilaku sel. Tiba-tiba saya sadar bahwa kehidupan satu sel secara mendasar dikontrol oleh lingkungan fisik dan energinya. Gen-gennya hanya memberikan kontribusi yang kecil. Gen hanyalah cetak biru atau blueprint molekuler yang digunakan dalam konstruksi sel, jaringan, dan organ. Lingkungan berfungsi sebagai kontraktor yang membaca dan melibatkan cetak biru genetik itu serta bertanggung jawab penuh atas sifat kehidupan suatu sel. Kesadaran sel terhadap lingkunganlah yang menentukan mekanisme kehidupan. Sebagai ahli biologi sel, saya tahu bahwa wawasan-wawasan saya memiliki pengaruh besar untuk kehidupan saya dan umat manusia. Saya sepenuhnya sadar bahwa masing-masing dari kita terdiri dari kira-kira 50 triliun sel tunggal. Saya telah membaktikan kehidupan profesional saya untuk memahami sel dengan lebih baik karena saya tahu saat itu dan sekarang bahwa semakin baik kita memahami sel, semakin baik kita bisa mengerti komunitas sel yang membentuk tubuh manusia. Jika setiap sel dikontrol oleh kesadaran mereka terhadap lingkungan, demikian juga kita sebagai manusia yang terdiri dari triliunan sel. Seperti halnya sel, karakter kehidupan kita ditentukan bukan oleh gen kita, melainkan oleh respons kita terhadap sinyal-sinyal lingkungan yang memutar baling-baling kehidupan. Pada satu sisi, pemahaman baru terhadap sifat kehidupan ini adalah sentakan. Selama hampir 2 dasawarsa, saya menanamkan dogma sentral biologi, yaitu keyakinan bahwa kehidupan dikontrol oleh gen ke dalam benak para mahasiswa kedokteran. Di sisi lain, pemahaman baru saya ini sebenarnya tidaklah terlalu mengejutkan. Saya selalu digelitik keraguan terhadap determinisme genetik. Determinisme genetik adalah pandangan bahwa nasib manusia dideterminasi atau ditentukan oleh gennya. Sebagian keraguan itu berakar pada penelitian tentang cloning stem cell atau cloning sel induk yang dibiayai pemerintah selama 18 tahun. Walaupun butuh menyingkir keluar dunia akademik untuk benar-benar menyadarinya, penelitian saya pada saat itu tahun 1985 menawarkan bukti tak terbantahkan bahwa ajaran biologi yang paling dihormati mengenai determinism mengenai determinisme genetik pada dasarnya cacat. Pemahaman baru saya terhadap sifat kehidupan bukan hanya menguatkan penelitian stem cell yang saya lakukan, melainkan juga bertentangan dengan keyakinan sains arus utama pada saat itu. Saya terbiasa mengemukakan pendapat kepada para mahasiswa saya bahwa pengobatan alopati adalah satu-satunya jenis pengobatan yang pantas dipertimbangkan di sekolah kedokteran. Pengobatan alopati adalah metode penyembuhan penyakit dengan obat-obat yang memproduksi efek yang berbeda dari efek yang diproduksi oleh penyakit itu sendiri, kebalikan dari homeopati. Contoh alopati adalah penyembuhan dengan obat-obat farmasi.
Hingga ketika akhirnya saya memberikan perhatian pada lingkungan berbasis energi, pemahaman baru saya itu memberikan titik temu yang menyatukan sains dan praktik pengobatan alopati, pengobatan komplementer, dan kebijaksanaan spiritual dari keyakinan-keyakinan kuno dan modern. Pada tingkatan pribadi, sekarang saya tahu bahwa saya telah membuat diri terpuruk hanya dengan percaya bahwa saya ditakdirkan untuk memiliki kehidupan pribadi yang tidak sukses. Tidak ada keraguan bahwa manusia punya kemampuan untuk tetap memegang keyakinan keliru dengan gigih, dan saintis yang sangat rasional pun tidak kebal dari hal ini. Sistem saraf kita yang kompleks, yang dipandu oleh otak besar, adalah wasiat bahwa kesadaran kita jauh lebih kompleks daripada kesadaran sel tunggal. Ketika pikiran manusia yang unik terlibat, kita juga bisa memilih untuk memandang lingkungan melalui cara-cara yang berbeda, tidak seperti sel tunggal yang kesadarannya lebih refleksif. Saya girang oleh sebuah kesadaran baru bahwa saya bisa mengubah karakter kehidupan saya dengan cara mengubah keyakinan saya. Saya langsung bergairah karena sadar bahwa ada jalan berbasis sains yang akan membawa saya dari pemahaman bahwa saya hanyalah korban sang nasib menuju pemahaman bahwa saya adalah pencipta dari nasib saya sendiri. Sudah 30 tahun sejak malam yang ajaib di Karibia ketika saya mendapatkan pencerahan yang mengubah hidup itu. 10 tahun pun berlalu sejak saya menerbitkan edisi pertama The Biology of Belief, Biologi Keyakinan. Selama tahun-tahun itu, terutama satu dasawarsa terakhir, penelitian biologi telah membenarkan pengetahuan yang saya dapatkan pada dini hari di Karibia tersebut. Kita hidup pada masa yang sangat menarik karena sains adalah proses meruntuhkan mitos-mitos lama yang menulis ulang keyakinan mendasar peradaban manusia. Keyakinan bahwa kita adalah mesin biokimia rapuh yang dikontrol oleh gen berubah menjadi suatu pemahaman bahwa kita adalah kreator yang kuat atas kehidupan kita sendiri dan dunia tempat kita hidup. Waktu memang telah berubah. Itulah sebabnya saya sangat bersemangat terhadap edisi ulang tahun ke-10 The Biology of Belief ini. Bahkan saya sudah memikirkan judul baru untuk edisi ini, The Biology of Belief and Hope. Akan tetapi saya mempertimbangkannya kembali karena saya menyukai aliterasi judul yang asli. Meskipun demikian, selama masa perubahan ini, walaupun saya tidak bisa menyangkalnya, banyak dikecam oleh berita-berita negatif. Saya dipenuhi harapan karena audiens ceramah saya tentang The Biology of Belief yang telah diterbitkan di 35 negara tumbuh luar biasa dan antusias. Dipenuhi harapan karena semakin banyak profesional yang sepakat bahwa teknik biomedis harus mengubah caranya yang berfokus pada obat-obatan datang ke ceramah saya dan melibatkan saya ke dalam diskusi yang bergairah. Dipenuhi harapan karena saya bertemu begitu banyak orang yang paham bahwa The Biology of Belief bukan hanya tentang pemberdayaan individu, dan sudah barang tentu bukan hanya tentang saya. Saya merasa sangat terhormat menerima Goi Peace Award pada 2009, dan saya juga sangat gembira karena Presiden Goi Peace Foundation, Hiro Sayonji, menegaskan bahwa walaupun saya penerimanya, penghargaan itu sebenarnya untuk sains baru yang dideskripsikan di dalam The Biology of Belief. Penelitian ini telah memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang kehidupan dan sifat sejati kemanusiaan, memberdayakan masyarakat luas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, dan turut menjadi kreator masa depan bumi yang harmonis. Gitu katanya. Saya juga secara tulus berharap agar semua pembaca The Biology of Belief menyadari bahwa banyak keyakinan palsu dan terbatas yang berkembang di masyarakat. Anda dapat mengontrol kehidupan Anda dan menapaki jalan menuju kesehatan dan kebahagiaan. Dan Anda dapat berhubungan dengan orang-orang yang Anda temui di jalan tersebut sehingga kemanusiaan dapat berkembang ke level pemahaman dan perdamaian yang sama sekali baru. Mengenai saya bersyukur atas momen pencerahan di Karibia yang memungkinkan saya menciptakan kehidupan menakjubkan yang sekarang saya jalani. Selama satu dasawarsa terakhir, saya melakukan perjalanan keliling dunia beberapa kali dengan mengajarkan biologi baru, menulis 2 buku lagi yaitu Spontaneous Evolution tahun 2009 dan The Honeymoon Effect tahun 2013. Menjadi kakek 3 kali dan menjadi septuagenarian. Septuagenarian adalah orang yang berumur 70 tahunan. Alih-alih melambat oleh penuaan, saya merasa semakin bersemangat dengan kehidupan yang saya ciptakan, hubungan yang saya jalin dengan orang-orang yang juga berdedikasi untuk menciptakan bumi yang harmonis, dan melanjutkan bulan madu yang saya nikmati bersama Margaret Horton, sahabat saya, partner hidup saya, cinta saya, sebagaimana yang saya jabarkan tentang dirinya di halaman persembahan edisi pertama dan edisi baru buku ini. Pendek kata, kehidupan saya jauh lebih kaya dan memuaskan sehingga saya sudah tidak lagi bertanya pada diri saya sendiri, jika bisa menjadi siapa saja, saya ingin menjadi siapa?
Bagi saya, jawabannya sangat mudah. Saya ingin menjadi diri saya sendiri.